بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Beliau bernama Al-Ustadz Sufyan bin Fuad Baswedan hafizahullah ta'ala. Beliau dilahirkan di kota Solo pada tanggal 7 Juli 1980 Masehi. Dan walhamdulillah beliau sudah berkeluarga dan dikaruniai 2 orang anak. Beliau menyelesaikan studi beliau pada jenjang S1 di Universitas Islam Madinah, Fakultas Hadis pada tahun 1428 Hijriah. Dan beliau meneruskan untuk jenjang S2 beliau di universitas yang sama, yaitu Universitas Islam Madinah pada jurusan Ulumul Hadis. Sedangkan aktivitas beliau selain sebagai mahasiswa aktif di Universitas Islam Madinah, beliau juga aktif sebagai penyiar radio Kerajaan Arab Saudi untuk seksi bahasa Indonesia. Selain itu, beliau juga mempunyai blog dengan nama Abu Hudzaifah, dan juga beliau aktif menulis dan menerjemahkan buku-buku yang insya Allah bermanfaat untuk kaum muslim. Dari karya-karya beliau, yang pertama sebuah buku yang berjudul Ibunda Para Ulama. Yang kedua sebuah buku yang berjudul Lautan Mu'jizat di Balik Balutan Jilbab. Yang ketiga sebuah buku yang berjudul Andai Si Mati Bisa Bicara. Yang keempat sebuah buku yang berjudul Lisanmu Adalah Surgamu. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa semoga karya-karya beliau terus bisa diambil manfaatnya untuk kaum muslimin, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ikhwan sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, atas taufik Allah sajalah kita bisa berkumpul pada malam hari ini di tempat yang mulia ini, yang oleh Rasulullah SAW disifati dengan sifat-sifat yang luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah sejumlah orang itu berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka mempelajari Al-Quran, mengkajinya, melainkan akan turun
kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyathumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, para malaikat pun saking takzimnya, saking hormatnya kepada orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, mereka sampai membentangkan sayapnya, menelungkupkan sayapnya, karena ridho terhadap kehadiran orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Bahkan lebih dari itu semua, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah azza wa jalla yang bersemayam di atas arsy-Nya, di atas langit yang ketujuh, penguasa jagat raya ini menyebut-nyebut nama antum sekalian ini di kalangan para malaikat. Hebat enggak coba? Kalau ada di antara kita yang namanya disebut-sebut sama presiden saja bangga toh? Wah, saya sebut nama Pak SBY nyebut-nyebut saya. Apalagi kalau yang menyebutkan antum ini Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah menyebut-nyebut mereka yang hadir di majelis zikir, majelis ta'lim ini di kalangan para malaikat, di kalangan makhluk-makhluk yang ada di dekatnya Allah itu. Jadi ini majelis yang mulia. Oleh karena itu jangan sampai ngantuk. Emang sudah malam ini, jadi jangan sampai ngantuk. Insya Allah materinya enteng, sebagaimana yang sudah diumumkan tadi, materinya enteng, tidak berat-berat kok. Bukan masalah usul fikih, bukan, cuman cerita, cerita yang ringan, dan insya Allah tidak perlu muter otak panjang-panjang, mudah difahami insya Allah. Tapi yang penting ialah bagaimana kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang akan kita dengar sama-sama nanti. Kembali ke pokok pembahasan, emang sesuai pesan sponsor, sponsornya maksudnya Maktab Jaliyat gitu, bahwasanya saya diminta untuk bicara tentang masalah wanita dan para ulama. Terus saya juga awalnya muskil gitu loh, ini kan yang hadir juga bapak-bapak gitu, masa saya suruh bicara tentang wanita. Tapi insya Allah bapak-bapak akan terinspirasi setelah mendengar kisah-kisah wanita yang hebat gitu loh. Kalau wanita aja bisa seperti itu, maka yang laki-laki mestinya bisa lebih hebat dari itu gitu. Jadi saya harapkan nanti setelah kita mendengar kisah-kisah yang akan saya sampaikan ini menjadi terpacu, jangan kalah bapak-bapak sekalian gitu ya. Artinya juga selain yang ibu-ibu yang di belakang yang insya Allah lebih banyak lagi. Jadi sebagaimana yang diumumkan tadi, judulnya adalah wanita-wanita di balik para ulama. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, ada sedikit muqaddimah dulu yang perlu saya sampaikan sebagai acuan nantinya. Ini kira-kira berapa waktunya Ustaz? Berapa lama? 1 jam ya? Oke, berarti harus di press sedikit, di zip istilahnya kalau ilmu komputer. Kita harus tahu bahwasanya nggak ada agama di dunia ini yang lebih perhatian terhadap ilmu melebihi Islam. Menyamai Islam pun nggak ada. Jadi kalau kita mau pelajari sejarah ajaran-ajaran dan agama yang pernah muncul di dunia dari dulu sampai nanti akhir zaman, tidak akan kita dapati agama yang demikian memperhatikan masalah ilmu seperti Islam. Contohnya di zaman jahiliyah, sebagaimana kesaksian beberapa tokoh sahabat, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam hadis riwayat Bukhari, Umar bin Khattab mengatakan, wallahi inna kunna fil jahiliyah la na'taddu bin nisa'i syai'ah. Wallah, katanya Umar, ketika zaman jahiliyah dulu kami tidak pernah memperhitungkan wanita sedikit pun. Tidak pernah kami anggap keberadaan seorang wanita itu, tidak pernah ada bobotnya sedikit pun. Tidak pernah diajak bicara, diajak bermusyawarah, tidak pernah. Bahkan lebih dari itu, dalam riwayat yang lain Umar mengatakan, kalau seorang suaminya
Kalau wanita itu haid atau nifas, dia akan dikucilkan ya, sampai lusuh tubuhnya, bau badannya ya. Baru setelah bersih dari itu, baru dia kumpul lagi dengan suaminya. Warisan, jangan pernah bayangkan dapat warisan ya, sama sekali nggak ada. Bahkan mereka itu jadi barang warisan ya. Perempuan itu menjadi salah satu barang warisan, bukan dapat warisan, tapi malah diwariskan ke orang-orang ya. Jadi sama sekali tidak ada nilainya di zaman jahiliyah. Oleh karena itu kebodohan menjadi merajalela di kalangan wanita. Selain juga orang lakinya juga banyak yang bodoh, wanitanya lebih lagi ketika itu. Umar mengatakan hatta anzalallahu fihinna ma anzal wa qasama lahunna ma qasam ya. Jadi wanita tetap dalam keadaan yang sangat suram seperti itu sampai Allah menurunkan ayat-ayat tentang wanita dan menetapkan pembagian waris bagi mereka. Mulai saat itulah pandangan terhadap wanita itu berubah ya. Sudut pandang berubah, bahkan sangat drastis perubahannya. Contohnya, bagaimana seorang diperintahkan untuk berbuat kepada ibunya ya, melebihi bapaknya. Dalam hadis yang sahih ada salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni suhbati, siapa sih manusia yang paling berhak, paling pantas untuk saya perlakukan dengan baik? Istri? Bukan. Anak? Bukan. Siapa? Qala ummuk, ibumu. Qala sumaman, qala ummuk, ibumu lagi. Qala sumaman, qala ummuk, ibumu lagi. Sumaman, qala abuk, baru bapak. Demikian juga perintah kita untuk menyikapi seorang anak perempuan berubah jauh. Zaman jahiliyah jelas sekali ya. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim ya. Kalau ada yang dapat berita ya, di antara mereka bahwasanya kamu punya anak perempuan nih, selamat ya, diucapin gitu malah hitam mukanya, malu dengan menahan aib besar nih. Punya anak perempuan tuh aib besar. Bahkan Ibnu Abbas menceritakan kaum wanita di zaman jahiliyah itu ketika merasa sakit mau melahirkan, dia menggali lubang ya, kemudian jongkok di mulut lubang. Kalau yang keluar itu perempuan, langsung dicemplungkan, dikubur hidup-hidup. Tapi kalau laki-laki ditahan ya. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan inna ahaduhum yughadhi kalbahu wa ya'idu ibnatahu. Mereka itu lebih suka melihara anjing daripada melihara anak perempuan. Itu gambaran ya, kondisi kaum wanita di zaman jahiliyah. Dan di belahan dunia yang lain juga nggak jauh berbeda dari kondisi yang terjadi di Jazirah Arab ini ya. Tapi setelah datangnya Islam, drastis sekali perubahannya. Bahkan Islam memberikan targhib, memberikan anjuran dan iming-iming bagi bapak-bapak yang bisa mendidik anak perempuannya jadi soleh dan jadi perempuan-perempuan yang solehah ya. Mereka akan menjadi benteng dari neraka ya. Demikian juga perintah untuk berbuat baik kepada budak perempuan ya. Perintah berbuat baik kepada istri ya. Khairukum li ahlihi ya. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Bagaimana dia mensikapi istrinya ya, karena istri itu menurut sudut pandang Islam ialah ibarat tawanan ya. Hunna kal awan ya, baina aidikum. Mereka itu seperti tawanan, tidak bisa apa-apa. Makannya dari kita ya, tinggalnya juga sama kita. Makanya berbuat baiklah terhadap mereka ini, karena mereka ini seperti tawanan ya. Jadi intinya peran wanita dalam bidang ilmu itu baru muncul setelah munculnya ajaran Islam ya. Bahkan tidak cuma diberi
bidang, tidak hanya diberikan leluasaan, mereka melebihi sebagian besar kaum laki-laki dalam beberapa sisi. Contohnya, kalau kita ingin bicara tentang para ulama, maka alimnya seluruh ulama adalah Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang paling alim karena paling takut kepada Allah. Karena hakikat ilmu adalah khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Siapa perempuan yang paling besar jasanya? Adalah istri beliau, Khadijah. Orang yang paling pertama kali beriman secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan, adalah Khadijah. Belum ada satu manusia pun yang mempercayai risalah dan kenabian Rasulullah sebelum istri beliau, Khadijah. Dari sini Khadijah mengalahkan seluruh kaum laki-laki, pertama kali beriman. Siapa yang pertama kali mati syahid fisabilillah? Juga perempuan, Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir. Siapa yang pertama kali mati syahid ketika berperang di lautan? Juga perempuan juga. Kalau nggak salah namanya Ummu Haram binti Milhan, saudaranya Ummu Sulaim binti Milhan. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Jadi ini bibinya Anas bin Malik. Bahkan jasa besarnya Khadijah ini luar biasa, yang menunjukkan kehebatan dia sebagai seorang istri dan kecerdasannya dia. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama, yang diterima dalam bentuk dan keadaan yang menakutkan, beliau didekap oleh malaikat Jibril dalam rupa yang asli. Kalau yang mendekap itu orang masih mending, posturnya nggak jauh beda, tapi ini malaikat Jibril yang dekap. Dan ketika itu beliau sedang sendirian di gua, malam-malam lagi. Coba kalau kita ini benar-benar punya nyali besar, masuk gua malam-malam, tahu-tahu ada yang istilahnya orang Jawa meeting, atau menyikap dari belakang, bisa semaput kita saking ketakutan. Artinya betul-betul yang beliau hadapi ini sesuatu yang menakutkan. Sampai kata Rasulullah, hampir-hampir copot jantung saya itu. Sudah gitu disuruh baca lagi, Iqra. Qala ma ana biqari. Qala Iqra. Didekap kemudian dilonggarkan. Sampai nyesek Rasulullah. Ketiga kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai ayat yang kelima itu. Pulang ke rumah gemeter, gemeter Rasulullah. Siapa yang pertama kali menenangkan beliau? Khadijah. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Qala qad khasyitu ala nafsi, kata Rasulullah. Saya ini takut, jangan-jangan saya bakal mati, bakal kena celaka. Kemudian Khadijah menyampaikan, radhiyallahu anha, menyampaikan kata-kata yang ibarat es di hatinya Rasulullah. Hati yang sedang gemetar ketakutan itu mendengar perkataan seorang wanita yang hebat ini menjadi tenang. Apa katanya? Qala wallahi lan yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menelantarkan kamu. Tidak mungkin Allah menelantarkan kamu. Innaka latasilur rahim. Kenapa? Karena engkau ini orang yang suka menyambung tali silaturahim. Wa tahmilul kal, memikul beban penderitaan orang lain. Wa taqrid dhaif, menghormati memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil umur, dan membantu semua hal yang bisa dibantu oleh Rasulullah. Bukan tipe orang yang akan celaka kamu ini Rasulullah, wahai suamiku. Engkau ini bukan tipe orang yang pantas untuk dicelakakan atau dihinakan oleh Allah. Ayo saya ajak ke sepupu saya, yaitu Waraqah bin Naufal. Dia itu ngerti kitab Injil, tahu kitab Injil. Tanyakan kepada dia tentang apa yang kamu saksikan ini. Diajak ke sana. Akhirnya dijelaskan bahwasanya itu adalah wahyu yang turun kepada para nabi. Jadi intinya dari sini kita bisa ambil satu kesimpulan, dalam hal ini Khadijah sangat berjasa terhadap Rasulullah SAW. Oleh karena itu istri yang paling dicintai adalah Khadijah.
Emang para ulama berbeda pendapat siapa istri Nabi yang paling afdol. Ulama berbeda pendapat siapa istri Nabi yang paling afdol, Khadijah ataukah Aisyah, ya. Tapi sebetulnya ada dalil yang cukup kuat yang merajihkan bahwasanya Khadijah adalah yang paling afdol. Apa? Yaitu ketika Aisyah merasa cemburu. Ya, Aisyah ini cemburunya bukan pada yang masih hidup, yang sudah mati. Ya. Istri-istri yang ada yang menjadi madu-madunya itu nggak terlalu cemburu Aisyah. Cemburu sama Khadijah. Gara-gara apa? Karena Rasulullah sering sekali nyebut Khadijah. Dikit-dikit Khadijah, dikit-dikit Khadijah. Ya. Bahkan saking manisnya kenangan beliau bersama istri tercintanya ini, Khadijah itu punya saudara namanya Halah binti Khuwailid, saudara kandungnya Khadijah. Suaranya mirip kayak Khadijah. Suatu ketika Halah ini mampir ke rumah Rasulullah, mengucap salam. Suara salamnya mirip dengan Khadijah. Langsung Rasulullah, "Dak Allahumma Halah," katanya. Ya Allah, ini Halah toh. Langsung ingat kepada Khadijah. Nah, dengar itu Aisyah cemburu. Dia bilang, "Ngapain sih kamu ini? Perempuan sudah ajuz, syamta, hamra'un syidqain, ya. Ahlakatid dahr waqad abdalakallahu khairan minha," katanya. Ada apa ingat-ingat perempuan yang sudah kempot pipinya, bibirnya sudah retak-retak, ya, sudah mati lagi diingat-ingat, padahal Allah sudah menggantikanmu dengan yang lebih baik darinya, maksudnya dirinya. Aisyah, qala wallahi ma abdalanillahu khairan minha, ya. Wallah, tidak pernah Allah menggantikan aku dengan yang lebih baik daripada Khadijah, ya. Kemudian disebutkan fadhailnya Khadijah, diantaranya dia yang pertama kali beriman kepadaku ketika orang-orang masih mendustakan. Kemudian dia yang mendermakan hartanya demi perjuangan, karena Khadijah itu orang kaya, ya, pengusaha. Bahkan Rasulullah sebelum menikahinya adalah sebagai salesman-nya, ya, menjualkan barang dagangannya Khadijah. Wa minha auladi, katanya. Nah, ini yang Aisyah nggak bisa nyaingi. Darinya aku punya anak. Sudah diam Aisyah. Diam. Ini nggak bisa. Memang Rasulullah hanya mendapatkan keturunan dari Khadijah dan yang satu lagi Maria Al-Qibtiyah. Sedangkan dari istri-istri yang lain tidak mendapatkan keturunan. Ini tentang Khadijah. Kemudian kalau kita perhatikan lagi Aisyah radhiyallahu anha yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam umur 6 tahun, kemudian serumah ketika umur 9 tahun. Aisyah ini ulama ensiklopedi bisa dibilang, alim dalam banyak hal, fasih, jiddan fasih, dan subhanallah ada hikmah besar di balik pernikahan Rasulullah dengan Aisyah yang masih sangat muda belia. Karena apa? Anak kecil cepat menghafal, ya kan? Oleh karena itu istri Nabi yang paling banyak hafalan hadisnya adalah Aisyah. Lebih dari 2000 hadis yang dihafal oleh Aisyah. Bahkan ada hadis yang panjang-panjang pun dihafal oleh Aisyah. Bahkan Aisyah itu setelah Rasulullah wafat, karena beliau wafat dalam usia 63 tahun, sedangkan umurnya Aisyah baru 18 tahun. Itu selama 40 tahun kemudian beliau menjadi muftinya kaum muslimin. Mufti dalam masalah-masalah yang pelik. Bukan masalah-masalah sederhana, masalah-masalah yang pelik itu mereka datangin kepada Aisyah. Karena mengetahui bahwasanya beliau ini sangat alim dalam masalah agama. Bahkan Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi mengatakan dalam Syiar A'lamun Nubala, Az-Zahabi atau Ibnu Katsir salah satu, mengatakan, saya tidak pernah mendapatkan dari manusia yang ada sejak zaman Adam sampai zamanku ini, tahun kira-kira abad ke-8 Hijriah, tidak ada seorang perempuan pun yang lebih faqih seperti Aisyah. Tidak ada. Maryam kalah. Perempuan-perempuan yang hebat-hebat yang disebut dalam Al-Quran pun itu masih di bawahnya Aisyah ilmunya. Dari segi pemahaman terhadap agama belum ada. Dan Aisyah ini kalau diibaratkan seperti perguruan tinggi, dia sudah meluluskan banyak ulama-ulama top.
ada ratusan tabi'in yang belajar kepada beliau, dan sekitar 80 tabi'iyah yang belajar kepada Aisyah. Yang lakinya ratusan, yang perempuannya sekitar 80 lebih. Mereka semua menimba ilmu dari Aisyah radhiyallahu anha. Di antaranya adalah keponakan-keponakannya sendiri, seperti Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, kemudian Urwah ibn Zubair. Anak Zubair itu menikah dengan Asma, saudaranya Aisyah, punya anak, di antaranya Urwah yang menjadi salah satu fuqaha Madinah yang 7 itu adalah Urwah bin Zubair. Urwah dan Al-Qasim bin Muhammad ini dua-duanya mulazamahnya sama Aisyah karena bibinya sendiri. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, masih banyak sebenarnya kaum wanita yang menjadi teladan-teladan dalam banyak bidang. Karena apa? Karena memang perhatian Islam terhadap kaum wanita ini luar biasa. Dalam Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari memberi judul atau menamakan sebuah bab dengan judul Bab Ta'limur Rajuli Ahlahu wa Amatahu. Bab bagaimana seorang itu mengajari, atau bab tentang pendidikan yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada istri dan budaknya. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis yang bunyinya thalathatun lahum ajrani yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang mendapat 2 pahala di hari kiamat. Siapakah mereka? Rasulullah mengatakan, rajulun amana bi Isa thumma amana bi falahu ajran. Artinya seorang yang dulu dia beragama Nasrani, dia percaya terhadap kenabian Isa alaihissalam, kemudian dia masuk Islam dan mengimani kenabianku, maka dia dapat 2 pahala. Wal abdu idza adda haqqallah wa adda haqqa sayyidihi falahu ajran. Demikian juga seorang budak yang menunaikan hak Allah terhadap dirinya sekaligus hak majikannya, maka dia dapat 2 pahala. Wa rajulun indahu amatun fa'allamaha fa ahsana ta'limaha wa addabaha fa ahsana ta'dibaha thumma a'taqaha fatazawwajaha falahu ajran. Kemudian yang ketiga ialah seorang laki-laki yang punya budak perempuan. Budak ini diajari, dididik dengan baik, kemudian dimerdekakan dan dinikahi, maka dia dapat 2 pahala. Kalau kita perhatikan judul babnya ada yang tidak nyambung dengan teks hadisnya. Tadi Imam Bukhari mengatakan bab ta'limur rajuli ahlahu wa amatahu, bab seseorang yang mengajari istri dan budaknya. Kalau budaknya jelas, kalau istrinya dari mana? Kan hadisnya bicara tentang budak, enggak tentang istri. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam syarahnya Fathul Bari bahwasanya perintah ini juga berlaku terhadap istri, bahkan lebih penting lagi. Kalau ngajari budak saja dianjurkan, apalagi ngajari istri yang dia merupakan wanita merdeka, maka harus lebih didahulukan. Oleh karena itu Rasulullah sampai mengkhususkan 1 hari khusus untuk ibu-ibu. Dalam Sahihain juga disebutkan ada sebagian perempuan yang mengatakan, ya Rasulullah, dhahabar rijalu bihaditsik. Ya Rasulullah, orang-orang laki menghabiskan waktumu semuanya. Mereka enak-enakan mendengarkan hadis darimu, sehingga kami enggak kebagian. Faj'al lana yauman na'tika fihi. Tolonglah berikan kami ini 1 hari. 1 hari saja khusus untuk kami. Maka Rasulullah memerintahkan supaya mereka ini rembukan, bersepakat menentukan tempat dan waktunya. Kemudian Rasulullah datang ke sana menyampaikan hadis-hadis kepada mereka. Nah, dari banyaknya perintah-perintah yang berkisar tentang memberikan
perhatian kepada kaum wanita, maka muncullah dalam Islam ini tokoh-tokoh hebat dari kalangan wanita. Tadi sudah ada Aisyah, ada Khadijah. Kita turun ke kalangan tabi'in, terkenal yang namanya Hafsah binti Sirin, saudaranya Muhammad bin Sirin, tabi'in yang terkenal itu. Dia punya saudara perempuan namanya Hafsah binti Sirin yang juga alim luar biasa. Selain alim, dia juga ahli ibadah, rajin beribadah. Kemudian kita juga mendapati tokoh-tokoh wanita yang lainnya, sampai kepada zaman tabi'in dan seterusnya. Di antaranya ada yang namanya Karimah Al-Marwaziyah. Mungkin kita tidak banyak dengar tentang perempuan yang namanya Karimah Al-Marwaziyah ini. Siapa dia? Kita perlu tahu bahwasanya kitab-kitab seperti Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lainnya itu sampai ke tangan kita itu dengan diriwayatkan, turun temurun sejak penulisnya, sejak imam yang menulis itu sampai sekian abad berikutnya, sampai akhirnya dicetak dalam bentuk ini bentuk kitab. Di antara orang yang meriwayatkan Sahih Bukhari itu adalah Karimah, seorang wanita yang namanya Karimah, dan terkenal riwayatnya itu mutqanah, teliti dalam meriwayatkan, dan dia berumur panjang sampai 100 tahun lebih. Beliau ini Karimah ini hidupnya sekitar abad ke-5 Hijriah, sempat satu zaman dengan seorang alim besar yang namanya Al-Khatib Al-Baghdadi. Pernah dengar? Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, imam yang sangat masyhur dalam ilmu hadis, bahkan menjadi tumpuan, kitab-kitab beliau ini menjadi tumpuan untuk ulama-ulama yang datang setelahnya. Diriwayatkan bahwasanya Al-Khatib Al-Baghdadi itu ketika ingin membacakan Sahih Bukhari, kebetulan dia ketika itu ingin melaksanakan ibadah haji, sampai dia mendengar bahwasanya Karimah juga sedang berada di Mekah, dan ketika itu umurnya Karimah ini sudah 100 tahun lebih. Maka kesempatan emas ini tidak disia-siakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Didatangi Karimah, tentunya dari balik tabir, kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi menghatamkan Sahih Bukhari dalam 3 hari, dibacakan, ditasmi' ke Karimah. Antum bisa bayangkan, hataman Sahih Bukhari 3 hari itu kalau tidak hebat tenggorokannya itu jebol itu. Kami pernah nyoba hataman itu dalam 30 sekian majelis setahun. Ini 3 hari hatam. Dan yang lebih hebat lagi, kok bisa sabar si Karimah ini? Kalau tidak menunjukkan azamnya dia terhadap ilmu yang luar biasa, susah loh, umur 100 tahun lebih loh. Antum bisa bayangkan. Hari ketiganya itu 24 jam, dari fajar sampai fajar. Ini kalau bukan karena diriwayatkan di kitab-kitab sirah yang thiqah, kita sulit mempercayai. 3 hari tebelnya 1 jilid 1 gini. Saya punya Sahih Bukhari 3 jilid itu tebelnya 1 gini. Itu nggak kebayang gitu. Ini salah satu bukti peran besar wanita-wanita dalam kancah ilmu. Setelah Karimah, kita bergeser sedikit, kita dapatkan seorang wanita alim lain, dari madhab lain, dari madhab Hanafi. Dia ini adalah putrinya ulama, namanya Fatimah binti Samarkandi, dari Samarkand. Samarkand itu salah satu daerah di Bukhara, di Azerbaijan sekarang. Fatimah ini adalah anak seorang alim besar di dalam madhab Hanafi. Bapaknya itu punya kitab yang sifatnya seperti mukhtasar, kitab peringkasan dalam madhab Hanafi, dan anaknya ini hafal isinya kitab itu. Selain dia hafal Quran, tentunya hafal Quran sudah jangan dihitung gitu. Kalau orang hafal Quran itu biasa, yang hebat itu setelah hafal Quran dia ngapal apa. Nah, ini yang biasanya disebutkan oleh para ulama itu begitu. Dia menghafal kitab bapaknya ini. Kemudian selain itu, dia dinikahkan oleh bapaknya dengan murid kesayangan bapaknya.
yang akhirnya menulis sebuah syarah terhadap kitab bapaknya yang terkenal sekali sampai hari ini, namanya Bada'i'us Shana'i' fi syarh asy-syara'i' fi syarh kitab asy-syara'i'. Syara'i' itu kitab matannya, disyarah dalam kitab Bada'i'us Shana'i'. Saya barusan beli 10 jilid kira-kira syarahnya itu, ya. Dan syarahnya itu menjadi mahar untuk menikahi si Fatimah ini. Konon kalau suaminya ini salah dalam menukil matan, yang ngoreksi istrinya karena dia hafal. Demikian juga diriwayatkan putrinya Imam Malik, itu juga hafal kitab Muwatta. Jadi kalau koreknya itu salah baca, si putrinya ini akan ketok-ketok pintu, tok tok tok, ini salah nih, karena dia hafal. Demikian juga putrinya Imam Sa'id Ibn Musayyib, tokoh tabi'in yang terkenal, yang ceritanya juga luar biasa. Dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, Imam Adz-Dzahabi menceritakan bahwasanya Sa'id Ibn Musayyib ini adalah orang terpandang dari kalangan Quraisy. Dan ketika itu dia punya gadis, anak perempuan yang cantik jelita, sempat dilamar oleh Abdul Malik bin Marwan, yang ketika itu menjadi khalifah, dilamar untuk anaknya, istilahnya dipek mantu. Wah, ini kalau orang hitungannya dunia, sudah di depan mata sudah, khalifah Amirul Mukminin yang kekuasaannya dari timur sampai barat, datang minta anaknya Sa'id bin Musayyib, mau saya ambil sebagai menantu untuk anak saya, untuk saya nikahkan dengan Al-Walid bin Abdul Malik, calon pengganti ayahnya. Dia nolak, tidak mau, saya nggak mau nikahkan anak saya dengan anakmu. Tapi justru dinikahkan dengan muridnya yang tidak punya apa-apa kecuali cuma 2 dirham. Jadi ceritanya muridnya ini yang biasanya rajin ngaji, kok lama gaib gitu loh, absen, sekian waktu dia absen, nggak pernah kelihatan. Namanya Katsir bin Abdullah bin Abi Wada'ah. Suatu ketika datang dia ke majelisnya Sa'id bin Musayyib, ditanya, kemana aja kamu, kok tidak pernah kelihatan? Katanya, saya barusan kematian istri saya, jadi saya sibuk ngurus-ngurus. Kamu sudah nikah lagi belum? Belum. Mau nikah sama anak saya? Loh, serius nih? Dia bilang, iya betul. Kalau saya tidak punya apa-apa, saya cuma punya 2 dirham. Sudah 2 dirham apa? 2 dirham saya terima, oke. Sudah, ayo kumpul. Orang yang ada di masjid dikumpulkan sama dia, langsung ijab kabul di situ. 2 dirham maharnya. Sampai rumah bengong nih si Katsir ini. Yang bener, anak sudah nikahi putrinya Sa'id bin Musayyib dengan 2 dirham. Dia cerita ke ibunya juga nggak habis pikir dia. Sampai akhirnya dia ngundang-undang tetangga. Undang-undang tetangga mau bikin perayaan ini event luar biasa gitu loh. Saya bisa menikah dengan calon wanita yang bukan mantan ya, yang calonnya calon menantunya khalifah. Nggak jadi dinikahkan dengan anaknya khalifah, tapi malah dinikahkan dengan orang melarat seperti saya ini. Ketika dia lagi bingung, lagi bengong di rumahnya itu, tahu-tahu diketok pintunya, tok 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 tok. Kalau siapa ya? Sa'id katanya. Langsung dia bayangkan semua yang namanya Sa'id kecuali Sa'id ibn Musayyib. Kenapa? Karena selama 40 tahun Sa'id ibn Musayyib ini mertuanya tidak pernah kelihatan kecuali antara rumah dengan masjid tok. Jadi siklusnya rumah masjid 40 tahun. Kalau sholat tidak pernah di shaf kedua, shaf pertama terus, dan sebelum muadzinnya azan. Makanya dibilang Sayyidut Tabi'in, tokohnya yang nomor 1 kalau tabi'in itu Sa'id ibn Musayyib. Jadi dia membayangkan ini kalau Sa'id ibn Musayyib jelas bukan gitu loh. Yang lain-lain siapa ya kira-kira? Kalau Sa'id ibn Musayyib, dia bilang kaget dia. Dibuka kan, kemudian di belakangnya ada putrinya. Apa kata Sa'id? Kalau aduh saya tidak enak kalau biarkan kamu sendirian malam ini. Kan dia sudah jadi istrimu. Nih saya kasihkan istrinya. Sambil berjalan-jalan tersipu malu, keserimpet ini siapa? Perempuannya tersandung karena grogi juga dia. Ya toh, baru pertama kali gitu loh. Disuruh masuk, sudah begitu masuk, kesan pertamanya apa?
fawajadtuhu ajmalan nisa, ya, khalqan wa khuluqan wa ilman, a'lamuha bi kitabillah wa a'lamuha bihaq zaujiha, katanya. Ternyata perempuan ini perempuan yang paling ngerti tentang kitabullah, paling ngerti tentang hak suami, paling cantik, paling masya Allah. Sampai dia ini sekian puluh hari bersama istrinya itu, ya, tidak ada satu hal pun yang menyebabkan dia kecewa dari perbuatan istrinya. Bahkan diriwayatkan dalam kitab Al-Madkhal tulisan Ibnul Hajj, suatu ketika si Katsir ini ingin datang ke majelis bapaknya, pamit sama istrinya, saya mau pergi ya. Kemana? Ke majelisnya abahmu. Gol, tal, ijlis u'allimuka ilma Sa'id, katanya. Tidak usah jauh-jauh, tak ajari ilmu Sa'id. Jadi ini luar biasa memang. Ini menunjukkan juga para ulama itu perhatian terhadap keluarganya. Tidak mungkin kalau nggak pernah diajari jadi alim seperti ini, gitu loh. Ini tentang putri-putri para ulama. Ada juga contoh lain seperti ibunya para ulama, ya. Jadi ibu alim, punya anak perempuan alim juga, yaitu Fatimah binti Abbas al-Baghdadiyah. Ini muasir dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya. Terkenal sekali, biografinya itu terkenal sekali. Dia juga mertuanya Ibnu Katsir al-Mufassir. Ibnu Katsir yang ahli tafsir itu, ini adalah menantunya Fatimah binti Abbas al-Baghdadiyah. Fatimah binti Abbas al-Baghdadiyah ini hafalnya luar biasa. Bahkan konon dia hafal sebagian besar dari kitab Al-Mughni. Pernah tahu kitab Al-Mughni? Al-Mughni itu tulisannya Ibnu Qudamah, 15 jilid. Saya punya di rumah, saya kilani itu 2,5 kilan, jadi setengah meter kira-kira. Itu dia hafal sebagian besarnya. Jadi dia bisa istihdhar, artinya langsung ingat, oh Al-Mughni Ibnu Qudamah, Al-Mughni bilang gini. Ada masalah dia langsung bisa nyebutin bagaimana perkataan Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Ini merupakan kitab rujukan dalam mazhab Hambali, ya. Kitab yang termasuk paling besar dalam mazhab Hambali adalah kitab Al-Mughni. Selain itu dia juga cerdasnya luar biasa, sampai Syekhul Islam ini kagum. Ibnu Taimiyah yang kayak gitu tuh kagum dengan kecerdasan si Fatimah ini. Bahkan dia kalau Fatimah mau datang, dia siap-siap dulu Ibnu Taimiyah ini, karena yasta'iddu laha. Ya, kenapa? Soalnya ini berat-berat, ya. Bukan lugu-lugu, enggak. Yang pertanyaan yang berbobot semua. Jadi fakana yasta'iddu laha wa yata'ajjab min fahmiha wa sur'ati istihdhariha lin nusus, ya. Bahkan dia pernah berdebat dengan salah seorang alim di zamannya. Kamu kan cuma tahu teori, saya sudah praktek, bilang gitu nih alimnya. Kalau kamu teori doang, saya tahu teori dan prakteknya, dia bilang gitu. Bahkan lebih dari itu, wa kana tas'adul mimbar wa ta'idun annas, ya. Sampai naik ke podium dan menyampaikan mau'izah di depan kaum wanita. Banyak di antara mereka yang akhirnya itu jadi salihah, jadi perempuan yang baik-baik karena pengaruh dari ceramah-ceramah yang disampaikan. Bahkan Syekhul Islam pernah agak enggak cocok dengan kok sampai naik mimbar segala, ya. Sudah sempat ingin menasihati, disebutkan bahwasanya beliau mimpi ketemu Rasulullah. Syekhul Islam mimpi ketemu Rasulullah, kemudian mengeluhkan hal itu kepada Rasulullah. Rasulullah bilang, "Da'ha, biarkan saja," katanya. Ini menurut ceritanya Ibnu Katsir, ya, muridnya Syekhul Islam, bahwasanya beliau tidak jadi menasihati si Fatimah ini karena mimpi ketemu Rasulullah, dan kata Rasulullah, "Suruh biarkan saja." Nah, Fatimah ini punya anak perempuan, ya. Dia selain hafidhah juga, dia juga kerjaannya khataman dengan kaum wanita di zamannya. Di antara perempuan-perempuan yang menghatamkan Quran di hadapan Fatimah adalah suaminya, istrinya Ibnu Katsir, yang tidak lain adalah putrinya si Fatimah ini. Setelah itu ada istrinya Al-Imam Al-Mizzi. Pernah dengar Al-Mizzi? Mungkin jarang, ya. Tapi Imam Al-Mizzi ini imam yang sangat terkenal dalam ilmu hadis. Beliau mempunyai kitab
yang judulnya Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal, 37 jilid. Kalau tidak ada Al-Mizzi, Ibnu Hajar tidak akan sehebat itu. Ibnu Hajar yang terkenal tidak akan sehebat itu kalau tidak karena karya-karyanya Imam Al-Mizzi. Imam Al-Mizzi ini juga menjadi mertuanya Ibnu Katsir juga. Ibnu Katsir ini istrinya nggak cuma satu, ya, ada dua atau lebih dari itu. Salah satunya adalah putrinya Fatimah, istri keduanya adalah putrinya Al-Mizzi. Sedangkan istrinya Al-Mizzi atau ibu mertuanya Ibnu Katsir ini juga hatamnya di sama Fatimah binti Abbas Al-Baghdadiyah. Dan istrinya Al-Mizzi ini juga perempuan yang soleh. Kerjaannya menjadi itu juga muqri'ah. Jadi orang-orang yang ingin tasmi' Quran, ingin dapat sanad, belajarnya ke istrinya Al-Mizzi. Jadi para ulama itu seperti itu. Yang soleh bukan cuma suaminya, istrinya juga dididik untuk menjadi salih dan salihah. Menjadi salihah dan alimah. Kemudian setelah itu kita bergeser kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar. Siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, sahibul Fathul Bari, sahibul Bulughul Maram, orang yang karyanya lebih dari 200 dan tersebar ke seluruh penjuru dunia, yang dijuluki Khatimatul Huffaz, penutupnya para hufadzul Quran, hufadzul hadis. Kalau ada julukan Al-Hafidz tanpa embel-embel, yaitu maksudnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ini juga hasil didikan seorang wanita alimah, yaitu saudarinya sendiri. Saudarinya ini mendidik Ibnu Hajar sejak kecil, karena dia kalau nggak salah yatim, dididik oleh saudarinya yang julukannya Sittur Rakb. Sittur Rakb juga terkenal perempuan yang alim. Dia juga perhatian terhadap ilmu hadis. Kemudian membesarkan Ibnu Hajar menjadi seorang alim besar. Setelah menjadi alim, anak-anaknya juga diajari juga. Ada putri beliau yang juga setiap kali hadir ke majelis hadis dijak, anak ini dijak, supaya kecipratan. Jadi perlu kita teladani yang seperti ini. Kalau kita ngaji jangan ditinggal istrinya. Kalau ada kesempatan diajak dong. Yang butuh ilmu bukan cuma kita, istri kita juga butuh ilmu. Bahkan mereka lebih butuh kadang daripada kita, karena mereka yang mendidik anak. Wanita itu adalah setengah masyarakat. Masyarakat kan laki dan perempuan, iya kan? Setengahnya berarti perempuan, dan mereka melahirkan setengah lagi yang lainnya ini. Yang laki ini siapa ibunya? Perempuan semua kan? Jadi kalau kita bisa membenahi kaum wanita, maka masyarakatnya akan beres insyaallah. Tapi kalau wanitanya ini dibiarkan jahil, tidak diajak, tidak diberi kesempatan, atau hanya disibukkan dengan belanja shopping sana sini, yang enggak banyak faedahnya itu, ya kita tidak akan bisa mencetak generasi-generasi yang alim dan rabbani. Kemudian kalau kita mundur lagi, sampai ke zaman kontemporer atau sebelum kontemporer, ada salah seorang ulama Saudi yang namanya Syekh Abdullah Al-Bassam. Sudah meninggal beliau, kira-kira tahun 2003 gitu meninggalnya. Beliau punya buku kitab sepanjang kira-kira 6 jilid atau 7 jilid, 6 jilid kalau nggak salah. Judulnya Ulama Unajd min khilal thamaniyati qurun, ulama-ulama Najd sepanjang 8 abad. Dalam kitab itu beliau menyebutkan siapa saja yang tergolong alim dari daerah Najd dari sejak zaman beliau sampai 8 abad sebelumnya. Di antaranya beliau menyebutkan ada seorang wanita yang tergolong mutaakhirah, artinya kontemporer, namanya juga Fatimah, laki-laki Fatimah. Masya Allah Fatimah ini banyak sekarang yang jadi orang alim. Laki-laki Fatimah, namanya Fatimah binti Hamad Al-Fudailiyah. Asalnya beliau ini dari sebuah daerah di
dekat kota Basrah, Irak sana, yang namanya Mantiqat Az-Zubair, daerah Az-Zubair, yang itu juga dianggap wilayah Najd. Dia belajar kepada kakeknya, belajar dasar-dasar ilmu agama, kemudian kepada ulama-ulama setempat, kemudian merantau sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, merantau dan menimba ilmu dari para ulama yang ada di negeri-negeri tersebut. Kalau ada masalah yang rumit yang dia tidak bisa langsung bertanya kepada seseorang, maka dia pakai surat, tanyakan kepada orang alim, sampai akhirnya dia ini menjadi wanita yang cukup alim dalam banyak bidang, dalam hadis, dalam tafsir, dalam usul, dalam fikih dan lain sebagainya. Bahkan sampai memiliki syarah Sahih Muslim, mensyarah Sahih Muslim dari awal sampai akhir. Perempuan loh nih. Dan tidak cuma itu, di antara kehebatan yang lainnya itulah dia juga sangat rajin dalam beribadah. Konon ada dia punya khadimah, yang pelayan di rumahnya itu. Pelayan ini cerita kepada Syekh Al-Bassam langsung, menceritakan bagaimana hebatnya ibadahnya si Fatimah ini, sampai kadang-kadang sulit dipercayai. Dan dari Fatimah ini dia menjadi guru untuk sekian banyak ulama di zamannya. Banyak di antara mereka yang repot-repot untuk datang ke Mekah untuk menimba ilmu dari Fatimah, karena sudah terkenal ilmunya ini. Dan dia juga punya maktabah yang cukup banyak isinya, berisi kitab-kitab yang sangat berharga. Kemudian setelah wafat diwakafkan, dan sebagian kitabnya itu masih disimpan oleh Syekh Al-Bassam. Jadi beliau ini menceritakan orang yang belum jauh zamannya. Dalam buku itu kalau kita kita bisa baca, Masya Allah, luar biasa. Bagaimana, bahkan beliau mengatakan, saya tidak pernah mendapatkan perempuan yang sealim ini sekian abad sebelumnya maupun setelahnya. Belum pernah saya dapatkan yang selevel ini dari segi ilmu. Ada kisah lain tentang wanita yang sangat jago ilmu qiraah. Dia adalah putrinya Imam Muhammad Al-Jazari. Muhammad Al-Jazari ini adalah alimnya masalah qiraah. Jadi kalau kami di Universitas Al-Madinah itu ada namanya Fakultas Quran. Di Fakultas Quran itu ada matan-matan atau kitab-kitab yang wajib dihafal selain Al-Quran ini tentunya, Di antaranya adalah Muqaddimah Al-Jazariyah, sebuah manzumah, nazam tentang kaidah-kaidah ilmu tajwid. Ini wajib dihafal. Ada juga kitab lain yang isinya tentang qiraah, bagaimana qiraah ini itu bagaimana, qiraah ini bagaimana. Nah, si imam ini dia punya seorang perempuan, anak perempuan namanya Salma binti Muhammad Al-Jazari. Dalam salah satu kitab beliau yang isinya tentang biografi para qari, namanya Ghayatun Nihayah fi Tarjamatil Qurra, beliau menyebutkan ketika sampai ke huruf sin, menyebutkan Salma binti Muhammad Al-Jazariyah ibnati, ini putriku. Dipuji-puji putrinya di situ. Dia bilang dia mulai menghafal Al-Quran sejak umur sekian, kemudian sekian tahun kemudian dia telah menguasai qiraah asyrah, 10 qiraat dengan hafalan yang sangat baik, tajwidnya mumtaz. Bahkan lebih dari itu, dia menghafal kitab Muqaddim. Tidak cuma sampai di situ, bahkan kekuatan hafalannya Salma ini melebihi semua qari di zaman itu. Yang laki-laki kalah semua, saking apalnya dia terhadap ilmu-ilmu qiraah ini. Kemudian setelah itu dia belajar hadis, membaca kitab-kitab hadis yang penting-penting, Sahihain, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi dan lainnya, dibaca semua di depan ayahnya. Kemudian juga belajar ilmu yang lain lagi, wala tazalu fisdiyadin katanya. Dan sampai detik ini, sampai dia menulis biografinya itu, si Salma ini terus bertambah terus ilmunya.
sampai kepada zaman kita, zaman kontemporer. Saya kemarin nggak lama ini saya dapatkan biografinya Syekh bin Baz. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, alimnya umat ini, seorang alim yang sangat tersohor namanya maupun ilmunya maupun jasa-jasanya ke seluruh penjuru dunia, sampai di pedalaman Afrika pun beliau dikenal. Tidak cuma oleh kaum laki-lakinya, oleh kaum wanita pun beliau dikenal oleh banyak wanita di pedalaman Afrika. Bahkan ketika beliau wafat, banyak orang yang menangisi, karena memang kepergian beliau ini kepergian seorang alim besar. Ketika saya baca biografinya, ternyata yang sangat berjasa untuk mendidik beliau jadi hebat itu adalah ibunya. Karena beliau itu ditinggal mati bapaknya umur 3 tahun. 3 tahun masih kecil, tinggal mati oleh bapaknya. Beliau dibesarkan di bawah asuhan ibunya yang namanya Hayya binti Utsman. Dan hebatnya sang ibu ini, ketika Syekh bin Baz itu meninggal, dia punya seorang saudara kandung yang umurnya 7 tahun lebih tua, namanya Muhammad. Artinya masih 10 tahun. Jadi kecil-kecil anaknya ini. Pun demikian si Muhammad ini sudah memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Ada lagi saudaranya lagi yang lain lagi dari bapak yang lain. Jadi saudara seibu bukan sekandung. Semua masih kecil-kecil itu, tapi 2 orang saudaranya ini sangat sangat sayang kepada Syekh bin Baz karena yang paling kecil. Kemudian berusaha untuk ikut memikul tanggung jawab rumah tangga, padahal masih kecil-kecil, umur 10 tahun, umur 3 tahun, umur sekian tahun. Ini menunjukkan betapa hebatnya tarbiyah si ibu kepada anak-anaknya itu. Dan lebih dari itu, yang mentekel semuanya adalah ibunya. Bahkan Syekh bin Baz mengatakan wa kana laha fadlul kabir alayya jiddan ya. Ibu ini punya jasa sangat besar terhadapku dalam menanamkan sifat-sifat yang mulia, mendidik kami untuk tawakal, mendidik kami untuk jadi orang-orang yang beriman. Karena apa? Kita tahu bosnya Syekh bin Baz itu lahir tahun 1330 Hijriah. Dan ketika itu di wilayah beliau di Najd itu masih bukan kayak sekarang, masih kuno, mbahnya kuno, primitif sekali masihan ketika itu. Dan beliau itu sejak umur 5 tahun kena sakit mata yang bikin matanya rabun, makin lama makin rabun, sampai umur 19 tahun buta total. Pun demikian beliau tetap tabah menghadapi musibah yang menimpa organ yang paling penting. Mata itu kan luar biasa kan fungsinya bagi seorang manusia, Jadi dari sini kita bisa memahami betapa hebatnya si ibu ini dalam menanamkan rasa tawakal. Meskipun dia kena penyakit mata yang tidak bisa diobati ketika itu karena memang belum ada pengobatannya, dan itu menimpa anggota badan atau organ yang paling penting, paling vital kedudukannya, tapi tetap dia dididik untuk tabah, untuk tidak putus asa. Bahkan dimasukkan ke kutab itu semacam TPA, untuk menghafal Al-Quran, baca tulis di situ, sampai akhirnya beliau hafal Al-Quran. Setelah beliau hafal Al-Quran, dididik juga oleh ibunya untuk terus belajar. Beliau mendatangi para ulama, bermulazamah dengan para ulama sampai sudah cukup berilmu, sudah mulai punya banyak murid. Tetap sang ibu ini masih luar biasa batinnya. Apa katanya Syekh bin Baz? Ketika saya sudah mulai punya banyak murid di Riyadh, dan ada di antara murid-murid saya ini datang dari jauh, orang merantau datang jauh-jauh ke Riyadh untuk belajar kepada Syekh bin Baz. Dan saking perhatiannya Syekh bin Baz kepada orang-orang yang belajar, yang menuntut ilmu itu, kadang-kadang seringkali bahkan diajak ke rumahnya. Kalau sudah diajak ke rumahnya mesti kena ndak ketang asya atau goda, sudah mesti itu, seadanya. Dan beliau itu masih belum punya apa-apa ketika itu. Seringkali yang ada itu hanya makanan untuk beliau, itu pun dikasihkan ke muridnya. Ibunya pernah protes, ini nggak ada lagi, ini punyamu, ini jatahmu ini. Biarlah bu,
biar dia ini orang datang dari jauh, talib ilm, kita harus muliakan talib ilm. Ya. Akhirnya ibunya terkesan juga dengan sikap anaknya ini. Bahkan lebih dari itu, tiap kedatangan teman-teman dimasakkan sama si ibu. Lebih dari itu, pakaiannya dijahitkan. Ya. Wa kana yakhitu malabisahum, wa kana takhitu malabisahum, wa taf'al kullama yahtajunahu. Ya, semua yang dibutuhkan oleh murid-muridnya yang datang bermulazamah itu dipenuhi oleh ibunya. Ya. Akhirnya muncullah orang seperti Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz. Ya. Itu bukan lahir begitu saja, enggak, tapi ada tarbiyah. Ya, tarbiyah yang luar biasa. Kemudian kita perhatikan juga ulama-ulama dari Mauritania atau dari Singkit yang terkenal hebat-hebat hafalannya itu. Kalau sudah bicara Singkit ini, kita mungkin bicara tentang legenda gitu loh. Susah untuk kita percayai. Masa ada orang bisa hafal kitabnya Imam Malik yang namanya Al-Muwatta itu. Ya, saya pernah baca kitab Al-Muwatta itu. Itu kalau bisa hafal itu sudah luar biasa itu otaknya itu. Ya, karena tidak cuma isinya hadis. Kalau hadis masih mudah dihafal. Isinya ucapannya Imam Malik, dan sebagian besar isinya adalah ucapannya Imam Malik, dan itu merupakan masalah-masalah fikih yang jelimet sekali. Kita untuk memahami itu susah. Banyak dari ucapan Imam Malik itu yang susah kita pahami. Karena apa? Karena itu merupakan intisari dari ilmunya Imam Malik selama 40 tahun. Ya, beliau nyusun kitab itu selama 40 tahun, Al-Muwatta itu. Ya. Tebelnya 2 jilid. Ya. Di Mauritania, atau yang terkenal dengan namanya Bilad Singkit, ya, itu satu kabilah aja, kabilah Jakanet. Jakanet itu kabilah yang terkenal dengan para ulamanya. Itu ada 300 gadis yang hafal Al-Muwatta. Cuman di Jakanet saja. Selain Al-Quran itu ya, yang hafal Muwatta aja sampai 300 hadis, 300 gadis-gadis yang hafal kitab Al-Muwatta. Bayangkan orang lakinya berapa. Kemudian dikisahkan salah seorang alim besar di sana, namanya Syekh Muhammad Salim bin Abdul Wadud. Itu punya ibu. Ibunya itu hafal kitab Al-Qamus Al-Muhit. Kitab Al-Qamus Al-Muhit itu satu cetakannya tebelnya segini. Hurufnya kecil-kecil, dibagi 2. Itu merupakan kamus yang sangat terkenal di seluruh dunia, karena padat dan singkat isinya. Itu juga saya mungkin hampir nggak percaya kok bisa ya kayak gitu dihafal. Kamus dihafalkan, coba bayangkan. Itu dia bisa hafal dengan cara yang sangat unik. Diceritakan caranya bagaimana. Ibunya namanya Maryam, Maryam bintil La'imah. Dia itu tinggal di daerah Singkit sana, yang terkenal memang masih primitif. Jadi kitab itu sangat-sangat jarang sekali. Oleh karena itu banyak dari kitab-kitab itu yang harus dihafal. Karena kalau nggak bisa kita menukil dari kitab itu, karena nggak ada naskahnya sangat sedikit sekali. Nah, kebetulan di Singkit itu hanya satu orang yang punya kitab Al-Qamus. Satu syekh saja yang punya, dan dia pelit, tidak mau minjemi orang lain. Mau datang ke sini baca di sini, tidak mau dipinjemin ke orang lain. Nah, bapaknya si Maryam ini seringkali butuh, dia ingin tahu makna kata ini apa. Nah, kalau mau tahu satu makna, dia bilang, Maryam, kamu pergi ke syekh itu, coba carikan kata-katanya apa artinya. Buka sama Maryam, dihafal. Diingat-ingat sudah, kasih tahu abahnya. Gini bah, gini. Terus gitu sampai akhirnya hafal semuanya. Dari Maryam ini, dia mempunyai anak yang namanya Muhammad bin Salim bin Abdul Wadud, alim kabir di Mauritania. Dari Muhammad bin Salim bin Abdul Wadud ini, dia punya cucu yang sekarang terkenal juga, salah satu ulama yang terkenal di seluruh dunia, namanya Syekh Muhammad bin Hasan Ibn Diddu. Ini hafalannya luar biasa. Hafal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah. Hafal dia. Hafal manzumah yang ribuan bait. Hafal ini, hafal itu, hafal macam-macam. Ketika saya baca biografinya, wa kana yadrusu mabadi'al ilm ala abawaihi.
Dia belajar dasar-dasar ilmu itu kepada kedua orang tuanya, jadi bapak dan ibunya. Wa qara'a wa darasa lughah ala ammatihi wa khalatihi wa khalati abihi wa jaddatihi min Subhanallah, yang ngajari dia itu guru-guru yang non formalnya itu, atau guru-guru informalnya itu adalah semuanya kebanyakan amahnya dia. Tahu amah enggak? Saudaranya bapak, atau khalahnya dia, saudara ibunya dia, kemudian khalahnya bapaknya, ya, jiddahnya dia. Jadi subhanallah, ternyata kaum wanita pun juga, kalau dia itu ingin bersungguh-sungguh, dia bisa banyak mengalahkan kaum lelaki. Dan kalau kita bicara tentang Mauritania ini seperti legenda memang. Sampai sekarang masih dipelihara tuh, tradisi menghafal itu masih dipelihara. Jadi hafal mereka itu luar biasa kuatnya. Hafal Al-Quran itu tidak akan diberi sanad, ya, seorang yang hafid Quran tidak akan diberi sanad oleh gurunya sebelum dia khatam 40 kali tanpa keliru sedikit pun. Tasmi' 40 kali khatam, tidak keliru sama sekali, baru dikasih sanad. Di beberapa kabilah yang lainnya bahkan sampai 70 kali khatam. Dan itu ada itu berlaku untuk wanita dan pria sama. Jadi hafal mereka ini luar biasa. Jadi kira-kira gambaran ringkas tentang bagaimana para wanita dan peran mereka dalam mencetak para ulama, karena waktunya sudah habis insyaallah ya. Barangkali ini bisa memberikan motivasi, ya, bagi kita, bagi ibu-ibu yang ada di belakang maupun bapak-bapak yang ada di depan saya ini, supaya berpacu, ya. Kesempatan ada insyaallah, tinggal motivasi kita ada enggak. Dan kalau kita beralasan dengan banyak hal, wah saya akan repot, dulu ibu-ibu juga repot juga itu mereka itu, ya. Ibu-ibu zaman dulu dengan zaman sekarang juga sama repotnya. Mereka juga harus didik anak, juga harus ngurusi urusan rumah, ya. Cuman mereka pandai memanfaatkan waktu, ya. Maka mereka bisa menjadi perempuan-perempuan yang hebat, yang melahirkan laki-laki yang hebat, melahirkan generasi-generasi ulama, ya. Bukan perempuan yang hobi shopping, ya, atau hobi nonton TV, atau hobi yang lain-lain, bukan. Itu semua yang membuat umat kita ini umat yang melempem itu karena apa? Kita pandai sekali membuang waktu, ya. Sedangkan mereka salafun saleh itu sangat pelit dalam masalah waktu, ya. Waktu itu lebih berharga di mata mereka daripada duit, karena duit bisa dicari, waktu tidak bisa dicari. Siapa yang jual waktu? Waktu itu berkurang terus, ya. Jadi ini salah satu kunci keberhasilan mereka itu karena apa? Sangat perhatiannya mereka terhadap waktu, ya. Kalau perlu lagi masak pun kita murojaah ibu-ibu itu, ya, kalau ingin menghafal Al-Quran dia bisa kalau mau, ya, kalau mau dia bisa. Cuman masalahnya mau nggak, gitu loh. Bahkan kita ini sekarang sudah sangat banyak sarana-sarana yang mendukung kita untuk belajar, ya. Kita bisa setel kaset di dapur atau di mobil, ya. Kalau kita ingin belajar Al-Quran kita bisa manfaatkan, ya. Banyak alat-alat yang bisa membantu kita untuk belajar, ya. Oleh karena itu ini sekedar informasi yang saya harapkan bisa memacu kita, ya. Jangan kalah dengan kaum wanita. Kalau mereka aja bisa seperti itu, maka kita juga harus bisa, ya. Kan saya tidak memberikan contoh-contoh yang zaman dulu saja, ya. Sampai sekarang pun masih seperti itu. Bahkan saya masih punya banyak lagi, cuman tidak bisa saya sampaikan semuanya karena waktunya terbatas, ya. Salah satunya itu, ini sebagai penutup saja karena ini penting sekali dan masih hidup perempuannya ini, ya. Beliau adalah istrinya mufti sekaligus imam dan khotibnya Baitul Maqdis di Palestina sana. Antum bayangkan kondisi Palestina, ya, yang hampir tiap hari itu konfrontasi senjata dengan Yahudi, dan dia tinggalnya di Baitul Maqdis, daerah yang sangat sakral, ya. Untuk ke masjidnya saja sulit. Itu dia bisa selama 20 tahun, bukan cuma 2 tahun, bukan 10 tahun, ya. 20 tahun si ibu ini namanya Nailah binti Hashim Sabri,
ya, Nailah Hashim Sabri, istrinya Ikrimah Sabri. Ikrimah Sabri ini mufti Al-Quds. Nailah ini istrinya, ya, selama 20 tahun tiap hari tidak kurang dari 7 jam untuk mutolaah dan nulis. Bayangkan, dia punya anak, punya urusan di rumah tangganya, punya, umurnya sekarang sudah 60-an tahun, ya, masih hidup alhamdulillah. Dan dia telah membaca 150 kitab tafsir, ya. Selama 20 tahun itu dihabiskan untuk mutolaah kitab-kitab tafsir yang klasik maupun yang kontemporer, karena dia punya semangat untuk membuat tafsir yang kontemporer yang sangat mudah untuk dicerna. Dia harus mutolaah semua kitab tafsir, sampai 150 kitab tafsir. Antum bagi 20, ya, tiap tahunnya paling enggak berapa kitab itu? 7 atau 8 kitab. Tiap tahun khatam, ya. Sampai akhirnya beliau menulis sebuah kitab tafsir yang judulnya Al-Mubsir Linuril Quran, ya, 16 jilid. Itu perempuan, ya, dan tinggalnya di mana? Di Baitul Maqdis, tempat yang tidak semudah kita, aman kita mau dari Jubel ke sini enak, nggak ada yang nyegat di jalan. Ente kalau di Baitul Maqdis itu baru 10 meter mungkin sudah dihadang sama tentara Yahudi, ya, interogasi ini itu. Dan dia di Masjid Al-Aqsa itu punya majelis yang menghadiri ibu-ibu juga tafsir Quran di sana. Jadi kita tidak punya alasan sebetulnya, kita tidak punya alasan. Bahkan kita ini tetap dituntut untuk lebih dari itu. Kenapa? Kita punya fasilitas enak, ada jaliyat, masya Allah pakai mukayif, ya, aman. Ya, kitab-kitab masya Allah, maktabah banyak di sana, sulit maktabah. Ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi motivator kita untuk belajar. Kira-kira cukup di sini. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Kita berdoa semoga Allah menganugerahkan kita ibu, istri, dan anak perempuan yang alimah, yang mampu menyokong kita menjadi seorang ulama. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab, Ustaz. Oke. Ini udah kita bagi kertas tadi, lalu beberapa orang sudah menyampaikan pertanyaan. Yang pertama, ini dari Pak Suhardi. Pertanyaannya, apa hukumnya seorang laki-laki baik-baik menikahi wanita yang tidak baik-baik dengan tujuan agar bisa menjadikannya wanita yang baik-baik? Ustaz, tafadhol. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama kita ingin jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan baik-baik dan tidak baik-baik. Kalau baik-baik insya Allah jelas. Yang tidak baik-baik ini apa artinya? Apakah naudzubillah pernah berzina, ya, artinya tidak menjaga kehormatan, atau sekedar misalnya kurang baik lah tapi nggak sampai terjerumus dalam masalah zina atau yang lebih berat dari itu. Kalau masalah zina, ya, maka tidak boleh seorang laki-laki yang bukan berzina, tidak pernah dia berzina, menikahi wanita yang tergolong zaniyah. Zaniyah itu apa definisinya? Man zanat walam tatub. Dia berzina dan belum tobat, itu tergolong zaniyah. Meskipun cuma sekali, selama dia belum tobat, dia nggak boleh menikahi oleh lelaki yang tahu kalau dia ini zaniyah. Ya. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Allah jelas nasnya, ya. Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Zaniyah itu tidak pantas, tidak boleh dinikahi oleh pezina atau orang musyrik, satu level, ya. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Yang itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Tapi kalau maksudnya itu bukan pezina, ya, artinya kurang baik lah, umpamanya belum pakai jilbab, ya, atau jilbabnya jilbab gaul, ya, atau masih tabarruj dan lain sebagainya, ya, atau ya pokoknya belum sampai ke taraf yang zina itu, dengan niat untuk memperbaiki dia, ya hukumnya sih boleh-boleh saja, ya. Boleh, bukan haram, bukan, nikahnya tetap sah, ya. Tapi itu khilaful aula tentunya, ya, tidak dianjurkan, karena belum tentu ente bisa, mungkin ente keseret sama istri ente, ya. Di zaman salaf itu ada perempuan yang terkenal sangat cantik, ya.
namanya siapa saya lupa ya, sangat cantik terkenal, tapi dia punya akidahnya Khawarij. Ada salah seorang yang namanya Abdurrahman bin Muljam. Siapa itu? Pernah dengar gak Abdurrahman bin Muljam? Itu yang bunuh Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Muljam ini kana qari'an, ahli Al-Quran dia. Di zamannya Umar bin Khattab dia diutus oleh Umar untuk ngajari Al-Quran. Orang saleh, alim, tapi dia jatuh hati kepada si perempuannya, saya lupa namanya, yang Kharijiyah tadi. Sampai terpikat luar biasa. Orang-orang nasihat, kamu jangan nikahi dia, nanti kamu keseret loh. Enggak, insya Allah saya akan beresi dia, insya Allah. Nekat dia. Akhirnya betul dinikahi, malah jadi Khawarij. Karena dia mensyaratkan untuk menikahinya itu kamu harus bayarkan mahar, yaitu apa? Membunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi maharnya itu membunuh Ali bin Abi Thalib. Itu ada disebutkan dalam biografinya si Abdurrahman bin Muljam ini. Jadi oleh karena itu Rasulullah menganjurkan fadfar bidzatid din. Taribat yadak. Pilih yang punya din. Karena belum tentu kita punya waktu untuk didik istri kita. Apalagi kalau seorang laki-laki itu punya tanggung jawab, harus cari nafkah, harus banyak keluar rumah. Kapan kita punya waktu untuk didik istri kita? Apalagi kalau sudah punya anak, istrinya juga belum beres-beres, anaknya ketularan nanti, bisa-bisa. Ini, tapi dari segi hukum tetap kita tidak diharamkan, tidak ya, selama dia bukan pezina loh ya, bukan pezina atau yang lebih parah seperti tidak sholat, ini lebih parah daripada zina. Tidak sholat itu tarakus sholat alal qaulir rajih, tidak mau sholat itu kufur. Tapi kalau di bawahnya itu maksiat gitu ya, artinya si laki-laki ini lebih soleh daripada calon istrinya, masih dibolehkan. Cuman itu khilaful aula, tidak sebaiknya seperti itu. Wallahu a'lam. Selanjutnya dari Pak Abdul Fattah, sebetulnya ada 4 pertanyaan ya teman. Beliau bertanya, Ustaz, apa perbedaan alim dengan ulama? Yang pertama. Lalu yang kedua, apa predikat seseorang? Kenapa kok seseorang berpredikat sebagai orang alim? Alim itu bentuk tunggal dari ulama. Alim kok berkumpul namanya ulama. Jamaknya itu ulama. Definisi alim itu adalah orang yang berilmu dan dengan ilmunya itu dia takut sama Allah. Kalau cuma berilmu, banyak pengetahuan tapi nggak takut, itu bukan orang alim yang hakiki. Innamal ilmu khasyatullah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi ilmu yang hakiki itu ilmu yang menghantarkan dia untuk takut kepada Allah. Jadi orang alim itu seperti itu. Jadi yang kedua apa? Mengapa? Ya, kenapa seseorang berpredikat seorang alim? Udah dijawab. Seperti itu deh. Jadi kalau dia itu bisa memiliki ilmu-ilmu yang menghantarkan dia untuk menjadi takut kepada Allah, dia insya Allah menjadi orang alim. Fadhil yang lainnya. Kita beralih ke pertanyaan dari ibu-ibu dulu, Ustaz. Oke. Ustaz, mana yang lebih baik? Mendidik anak perempuan di rumah dan sekolah Islam, atau mengirimkan anak perempuan ke ma'had Islam sejak kecil? Karena saya merasa tidak bisa memberinya ilmu agama yang baik. Wallahu alam. Jadi emang tergantung kemampuan kita ya. Kalau kita nggak bisa ngajari di rumah, ya mau ndak mau harus kita berikan ke sekolah-sekolah. Kita pondokkan atau kita suruh ngaji ke madrasah tahfidzul Quran atau yang semisalnya. Tapi juga jangan sampai kemudian dia nggak dapat kasih sayang dari ibunya sama sekali. Itu juga perlu gitu. Jadi usahakan supaya kita bisa ambil dua-duanya lah. Kadang-kadang juga ibunya datang ke sana, juga ikut memantau. Selain dia disekolahkan di madrasah-madrasah yang diniyah itu. Wallahu alam, kira-kira begitulah. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, berkaitan
yang pertama berkaitan dengan penjelasan Ustaz tentang salah satu hadis dalam Bukhari Muslim bab ta'limul rajuli ahlahu wa amatahu. Apakah ini berarti kita diperbolehkan melakukan proses taklim kepada calon istri sebagaimana budak di hadis yang dimaksud? Kalau boleh, apakah ada batasan-batasan sehingga tidak terjadi ikhtilaf? Kalau bolehnya sih, bolehnya jelas boleh, cuman jelas juga pakai batasan. Karena ta'limur rajuli ahlahu wa amatahu, memang dalam konteks ini yang dituju adalah orang-orang yang menjadi mahramnya dia. Budak itu mahram, istri juga mahram. Tapi ada hadis lain, yaitu hadisnya Rasulullah yang mengkhususkan satu hari tertentu untuk kaum wanita. Setelah meriwayatkan hadis ini, salah seorang perawinya yang namanya Ibnu Jurayj ditanya oleh muridnya, apakah ini juga perlu dilakukan oleh seorang imam, artinya Amirul Mukminin atau kepala negara? Apakah dianjurkan, disunahkan untuk memberikan kajian khusus bagi kaum wanita? Karena apa? Karena dulu kita harus tahu bahwasanya ketika khutbah Id itu posisi wanita itu jauh terpisah sama sekali dengan lokasi kaum laki-laki. Jadi mereka praktis tidak mendengar khutbahnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu dalam hadis sahih juga, Rasulullah setelah menceramahi kaum lelaki, beliau pergi dengan Bilal, ditemani oleh Bilal kepada kaum wanita, kemudian menasihati mereka. Dari sini dianjurkan seorang imam untuk memberikan kajian khusus kepada kaum wanita, tentunya dengan batasan. Tentu harus ada yang namanya hijab. Dan kalau memang mereka tidak bisa dapat taklim secara langsung, kalau sekarang kita nggak perlu lagi masalah khutbah Id itu, kita bisa pakai pengeras suara, mereka bisa sampai bisa mendengar itu. Kalau memang tidak bisa, mau tidak mau harus hadir, ya boleh hadir, tidak apa-apa, tapi dengan batasan tadi itu, harus dengan hijab dan tidak boleh ikhtilat. Boleh seorang memberikan ilmu kepada calon istrinya, boleh, tidak ada larangan dalam hal itu, tapi dengan batasan tadi itu. Jangan sampai ada ikhtilat atau khalwah, berduaan nggak ada mahram, tidak boleh kalau begitu. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana kiat-kiat mendidik anak-anak agar menjadi wanita yang solihah? Kiat-kiatnya cukup banyak Pertama, jadilah engkau ibu yang solihah dulu. Ini pertama. Li'anna faqida syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Kalau ibunya tidak memberikan contoh yang baik, ya dia tidak akan bisa memiliki anak yang baik, kecuali kalau takdir, ya lain lagi, ini di luar kodrat sudah. Emang kadang-kadang yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ada orang soleh bapaknya kafir, ada orang soleh anaknya kafir, ada tapi ini di luar usaha kita. Yang bisa kita usahakan adalah kita menjadi teladan untuk mereka. Itu yang pertama kali. Jadilah engkau ibunda yang salihah atau ayahanda yang saleh. Kemudian kita ajak anak kita ini untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, karena soleh itu harus berangkat dari ilmu. Nggak bisa orang soleh tanpa ilmu, nggak bisa. Dhal, bukan soleh. Orang yang mau jadi baik tidak pakai ilmu, dia malah tersesat. Karena amal yang soleh itu amal yang didasari oleh ilmu. Harus ngerti ini perintah kenapa enggak, harus ikhlas dan lain sebagainya. Kemudian juga kita cari lingkungan yang baik, karena anak kita ini nggak cuma di rumah, dia main keluar. Di rumah baik, di luar tidak baik, tidak baik dia, sulit untuk jadi orang yang baik. Jadi itulah, kita jadi orang baik, kita ajak anak kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, kita carikan lingkungan yang baik. Insya Allah dengan 3 hal itu akan mudah bagi kita untuk mencetak generasi-generasi yang baik. Wallahu a'lam. Ustaz, ini sisanya ada 4 pertanyaan di luar topik, nggak apa-apa. Coba yang sebisa ya Nana. Yang pertama, Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya kita menirukan atau melantunkan syair lagu-lagu yang dibawakan oleh musisi-musisi, namun tanpa irama musik? Mohon dijelaskan. Wallahu a'lam ini pertanyaannya sangat umum sekali. Artinya kalau saya bilang boleh, saya khawatir orang salah paham.
Jadi syair-syair tentu harus ada syarat-syaratnya. Pertama kita harus tahu bahwa menyanyi itu bukan kerjaannya orang laki, itu kerjaannya perempuan atau banci. Wallah, nggak ada orang laki di zaman Nabi, di zaman salaf yang punya profesi sebagai penyanyi kecuali banci. Mukhannas. Laisa min amalir rijal, al-ghina min amalin nisa. Itu pun juga terbatas sekali. Yang dibolehkan menyanyi itu adalah anak kecil yang belum balik. Jawari, jariyah. Tidak ada satu nas pun, dalil pun yang memperbolehkan perempuan nyanyi kecuali kalau dia itu budak atau anak kecil yang belum balik. Itu pun yang dinyanyikan harus hak, tidak boleh yang batil. Nah ini syaratnya berat. Hampir tidak ada yang lulus syarat ini. Nyanyian mana? Musik, apalagi musisi. Musisi itu jelas orang fasik. Tidak mungkin dia menyanyikan sesuatu yang hak, tidak mungkin. Mesti minimal cabul tentang cinta-cintaan dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh lah. Singkatnya tidak boleh. Itu perbuatan sia-sia, perbuatannya orang banci, orang kurang kerjaan yang begitu itu. Ente zikir toh, ahsan. Ngapa ente nyanyi? Kalau lagi nyanyi dicabut sama malaikat, su'ul khotimah itu matinya. Wallahu a'lam. Terakhir Ustaz, ini mungkin juga sebetulnya sering ditanyakan ini. Apa hukumnya kawin kontrak? Ya, ini mut'ah. Kawin kontrak itu maksudnya mut'ah itu ya jelas haram ya, nggak boleh ya. Karena pernikahan itu kalau disebutkan batas waktunya maka dia menjadi mut'ah. Saya nikahi kamu sampai sekian lama, itu berarti mut'ah. Nah, mut'ah itu haram ya. Emang dulu pernah dibolehkan karena darurat ya. Ketika itu kaum muslimin sedang dalam peperangan ya, dan mereka tidak membawa istri-istrinya, dan banyak wanita pernah dibolehkan oleh Rasulullah dalam sekian tempo yang singkat, kemudian diharamkan untuk selamanya. Di antaranya yang meriwayatkan adalah Ali bin Abi Thalib, yang meriwayatkan hadis tentang tahrimnya nikah mut'ah, haramnya nikah mut'ah sampai hari kiamat itu adalah Ali bin Abi Thalib dalam Sahih Muslim hadisnya itu ya. Jadi kawin kontrak itu yang rajih ialah haram, hukum terakhirnya ialah haram sampai hari kiamat. Kalau ada sebagian ulama, sebagian sahabat yang masih berpendapat boleh, itu karena dia belum mendengar hadis yang haramkan. Karena Rasulullah mengucapkannya pada hari Khaybar ya, pada perang Khaybar tahun 7 Hijriah itu, 4 tahun sebelum beliau wafat, itu beliau mengharamkan nikah mut'ah untuk selama-lamanya. Ada sebagian sahabat yang nggak hadir ketika itu, seperti Ibnu Abbas, dia nggak mendengar pelarangan itu. Jadi dia masih berpendapat dengan pendapat yang lama, yang dulu masih dibolehkan, itu yang dia tahu. Tapi yang pengharaman terakhirnya beliau tidak tahu. Oleh karena itu ini tidak bisa menjadi pegangan kita dalam menghukumi suatu masalah. Yang benar ialah haram ya. Nikah mut'ah itu haram. Allahu a'lam. Baik, kita setelah mengakhiri sesi tanya jawab, jazakumullah khair Ustaz. Berikutnya kita masih ada 2 acara, yaitu yang pertama pengumuman serta pembagian door prize sebelum kita tutup ya. Namun sebelum itu dari Ustaz masih ada atau selesai? Sudah selesai. Maka sebelum kita melangkah selanjutnya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.